Masyarakat, bahkan Anda pun perlu tahu sebenarnya psikolog itu apa. Nah, psikolog ini adalah Hai, saya Opi, Mahriza Novita Syahti, psikolog VIP Consulting. Ini adalah episode pertama Psikologi, channel yang membahas tentang isu-isu psikologi secara populer. Nah, saya mau cerita dulu nih. Suatu hari, saya bertemu dengan orang baru. Ketika saya memperkenalkan diri sebagai seorang psikolog, respons awal mereka adalah, "Psikolog ya? Gimana? Ketemu dengan orang yang sakit jiwa setiap hari." Dalam hati, saya rasanya ingin sekali menjelaskan banyak hal tentang apa itu psikolog. Kalau dipikir-pikir lagi, respon tersebut sebenarnya memang tidak salah. Tapi masyarakat, bahkan Anda pun perlu tahu sebenarnya psikolog itu apa. Nah, psikolog ini adalah profesi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan proses mental seseorang. Kalau kita merujuk kepada pengertian psikolog di Kode Etik Psikologi, psikolog ini adalah seorang yang merupakan sarjana psikologi dan melanjutkan pendidikannya ke S2, pendidikan magister profesi psikologi. Nah, setelah mereka lulus, mereka akan mendapatkan sertifikat sebutan psikolog dan surat izin praktek psikologi. Setelah itulah mereka layak menjalankan praktik sebagai seorang psikolog. Ternyata, psikolog ini tidak hanya terbatas pada menangani seseorang dengan gangguan jiwa atau yang biasa kami sebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ternyata, banyak sekali layanan yang bisa diberikan oleh psikolog, seperti konseling, asesmen, intervensi pendidikan, konseling karir, kemudian bimbingan karir, dan misalnya ada layanan-layanan seperti terkait dengan forensik dan hal-hal lainnya yang meliputi pendidikan, bidang klinis, bidang sosial, dan lain-lainnya. Ternyata banyak ya ranahnya yang bisa disentuh oleh seorang psikolog. Psikolog ini tidak melulu mereka yang terkaitan dengan orang yang sakit jiwa tadi, atau kami bisa menyebutnya dengan psikolog klinis. Psikolog klinis berpraktik di rumah sakit, tapi selain psikolog klinis, juga banyak spesialisasi dari psikolog-psikolog ini. Sebut saja ada psikolog industri dan organisasi, ada psikolog pendidikan, kemudian ada psikolog perkembangan, ada psikolog sosial, ada psikolog forensik, dan lain-lainnya yang menjadi spesialisasi mereka. Ketika bertemu dengan orang lain, tidak jarang juga kami mendapatkan respons, "Psikolog ya? Bisa baca saya dong." Nah, dalam hati saya merasa, apakah saya sebagai seorang psikolog benar-benar mempunyai kemampuan selevel dewa seperti itu? Ternyata tidak. Psikolog tidak bisa mengintervensi atau mengetahui seseorang dengan sekali bertemu saja atau face to face dalam pertemuan pertama. Tapi kami perlu tools seperti interview, observasi, bahkan percakapan yang mendalam yang memakan waktu yang tidak singkat. Ketika bertemu pertama kali dalam waktu beberapa menit saja dan meminta untuk dibaca oleh seorang psikolog, ujung-ujungnya akan terjadi judgement, bukan sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Sehingga psikolog sebenarnya tidak sama dengan paranormal atau orang-orang pintar yang orang-orang awam biasa sebut dengan istilah seperti itu. Jadi, mulai saat ini teman-teman sudah tahu psikolog itu apa, ranahnya apa saja, sehingga tidak terbatas pada orang-orang dengan sakit jiwa saja. Nah, kalau Anda membutuhkan layanan psikolog, jangan ragu untuk mendatangi profesionalnya, psikolog yang nyaman, dan membuat Anda merasa lebih baik setelah itu. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan psikologi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.